atau menghargai pekerjaannya. Jadinya ya tiba-tiba kayak ya gue udah 10 tahun aja di sini ya. Iya di sini. Ngapa-ngapain. Tapi nggak naik jabatan, terus ngeluh mulu tiap hari. Tapi lu harus menghidupi diri lu dan keluarga lu. Jadinya mau nggak mau ya lu hidup di situ mulu. Realistis, tapi kan nggak bahagia. Guys, balik lagi di Seruput Nendang. boom. Kali ini kita akan membahas sesuatu yang sangat penting. Tapi sebelum itu gue punya ide. Apa nih? Ide cerita. Ide. Tapi harus gue tuangkan dulu dalam sebuah buku gue. Oh, oke. Nah, masalahnya gue nyari pulpen gak ada nih. Di kantong. Di kantong banyak loh. Gue nyari dari tadi pulpen. Kantong. Lucu gak? lumayan. Tepuk tangan dulu. Oke. Kita udah pernah melakukan episode Quarter Life Crisis sebelumnya dan ternyata viewsnya banyak sekali. Lumayan ya. Kayak banyak yang ngerasain apa yang kita rasakan. Masih mempertanyakan arti makna kehidupan. Betul, apalagi di umur-umur genting gitu. Di umur-umur genting. Gak lucu. 2 kali gak lucu. Genteng. di umur-umur sekitar 20 memasuki umur 20 adalah dimana kita biasa kena quarter life crisis. Quarter life. Nah, quarter life sendiri itu apa loh? Quarter apa? Seperempat. Quarter seperempat. Life Hidup. crisis. Krismon. Krisis apa sih? Krisis? Time. Iya, time crisis. Nggak, sebenarnya QLC kan disingkatnya, quarter life crisis Kalian kan. lihat Jaksel habis. Tapi kalau karena ini diuploadnya hari Minggu jadi quarter life Kristus ya. Kembali dengan saya PDT Marlo. sebab kau besar. Tuhan memberikan kita ketenangan jiwa saat engkau sudah menemukannya. Ya. Balik lagi, bukan engkau yang menemukan, Iya. melainkan Dia yang menemukan kamu. Ayo, join Kristen. Open recruitment sale untuk kali ini doang. Daftar di link di bawah. Ini jangan kristenisasi nih lo. Tahu nggak boleh. Kita Nggak kan boleh. orangnya ini banget. Iya, majemuk. Ya. Majemuk emang apaan anjing majemuk? Majemuk apa? Quarter life crisis. Quarter life crisis. Balik Yuk, lagi. balik lagi. Nah, jadi kemarin itu ternyata masih banyak orang yang bertanya-tanya quarter life crisis lagi dong, karena ada beberapa hal dalam hidup yang mereka masih belum tahu dan masih pengen ditanyakan. Oke. Makanya kita buat quarter life crisis part 2. Oh, keren banget. Tapi yang kali ini agak berbeda dengan kemarin karena ini lebih spesifik ke dalam pekerjaan kan. Pekerjaan kan emang. Kan emang apalagi ini lagi pandemi seperti ini kan. Betul. Terus kayak nyari kerja susah kan. Banget. Apalagi nyari jodoh dong. Bisa Iya, jadi. kan, bisa jadi nggak tahu, lu nggak tahu kan. Nggak tahu. Nggak Karena pernah lu ngerasain. dicari kan. Iyalah. Iya, ganteng. Pasti. Gila, masa nyari? Bagian dari sudut penendang. Apaan? Gua. Hah? Makanya gue dicari. Karena gue bagian dari sudut penendang. Oh, kirain gara-gara announcer Hard Rock FM aja. Capek nih, jujur gue capek banget. Capek banget kenapa Abis tuh, pulang kerja gua. Oh, pulang kerja. Baru pertama kali akhirnya gue bisa ngomong gue pulang kerja. Wih, keren. Lu tadi hari ini kerja? Kerja. Wih. Nongkrong dulu di Sensi. Anjay. Berarti kalau lu kenal nama orang di aplikasi dating udah Iya. bisa jawab kerja di mana? Iya, gue kerjanya di Sarinah. Wih, keren. Tapi gue masih tetap nggak mau ngomong kerjanya apa. Kenapa? Karena menurut gue sama sebenarnya kan kayak di YouTube. Gue nggak pernah mau bilang gue YouTuber. Kenapa? Atau kita YouTuber ya. Bilang aja gue YouTuber gitu. Enggak, itu songong Anda. Anda membangkang. Karena banyak orang yang nggak tahu juga lu siapa. Iya sih. Tadi gue Kan kayak iya gue YouTuber kayak hah, siapa ya? Yang mana channelnya bang? Kayak nggak jadi deh. Nah makanya gue bilangnya gue kerja, biasanya gue bilang gue kerja di media sosial. Oh, kalau gue selalu bilang Part gue time, tapi gue bilangnya part time. gue PR. Sumpah? Gue PR. PR apa tuh kak? Kalau udah tahu? Lu pernah denger ini nggak? Ada lah, udah lu nggak akan tahu. Oh di skip gitu? Iya gitu emang. Ulang kayak kerja di mana? Sebagai apa? Oh, gue PR. Oh PR di mana kak? Sang Nemingin. Apa? Dulu nggak tahu. Kayak ada startup company gitunya, emang namanya agak aneh. Gue masih nyari pulpen jujur. Itu kan di kantong tuh banyak tuh koleksi. Itu gue lihat tuh kantong kayak toko Gunung Agung. Mau beli 2000. Boleh bang. Pilot. Pilot. Iya.
Ngeong. Pilot salah, pilot bener. Terbang dia. Balik lagi. Bercanda mulu. Bercandaannya kayak ini nih, kayak podcast lu. Iya, nah jadi kita disuruh nge-recall masalah di season sebelumnya tentang quarter life Gua crisis lupa. atau pendewasaan. Emang kita di sebelumnya kita bahas apa? Kita dulu waktu tinggal di rumah, enakan tinggal di rumah atau tinggal sendiri, itu privilege-nya apa, plus minusnya apa. Oke. Gitu. Nah, sekarang kita akan membahas lebih spesifik ketika kalian udah sekolah dan kuliah. Kalian pasti harus menentukan hidup kalian mau kemana. Betul. Ke rumah. Oh, balik lagi ya. Enggak, pasti kan kerja. Kerja. Nah, kadang-kadang orang itu pemilihan kerjanya itu salah. Teman-teman gua biasanya tuh kayak ambilnya ekonomi, ambilnya PR, hukum. Kerja di mana, Bang? Ujung-ujungnya ya? Jomplang. Oh iya. Apa ya? Jomplang. Dekat Bintaro tuh. Jombang. Iya nah, yoi. Buat gua boker. Jamban. Iya, agak jauh. Is Is love. Gue ikutan aja. Tapi gue setuju banget banyak teman-teman gue tuh yang kayak beneran emang dari hukum, dari apa ini itu, terus ujung-ujungnya kuliah di startup. Ujung-ujungnya Startup itu di startupnya mending. Lu gak akan tahu dah. Callback. Tapi bener, maksudnya kan harusnya misalnya lu kerja di HI, bundaran ya. Bundaran, hubungan internasional, harusnya kan kerjanya yang berkaitan dengan hubungan internasional. Jadi padahal hubungan dia aja nggak bener ya? Iya, nggak internasional banget gitu loh. Kayak ayolah. Kayak misalnya Marlon nih, lu ambil apa? Kan gue dewo. Gue gak punya sarjana, sorry. Iya, lu sarjana perhotelan. Harusnya kan berkaitan dengan perhotelan. Betul. Tiba-tiba gue jadi YouTuber. Nggak apa-apa. Apa tuh? Itu di Skin Indonesian 24 tuh, Jovialda Lopez. 24 loh, udah Skin Indonesian masa 24? Skin Indonesian 24 ya? Ya kan gue jamet. Iya, dia kenapa? tuh kuliahnya di UI, ngambil nuklir AP gitu. Bohong. Sumpah. Siapa? Jovinya. Dovinya tuh ambil hukum. Oke. Kalau nggak salah. Jovialnya ambil Ilmu nuklir AP gitu. demi apa? Berat Sumpah banget hidupnya. iya. Jadi YouTuber juga. Emang kalau di Indo tuh lah apapun pekerjaannya di YouTuber. Oh iya benar. Kalau enggak ada yang namanya sekarang influencer mikro anjay. Oh iya, mikro sama makro, gue tahu juga. Mikro tuh yang kayak cewek-cewek cakep 20K-an tuh. Di bawah setahu gue di bawah 10 yang udah bisa swipe up loh. Itu namanya mikro. Di bawah 100 tetap mikro. Kan lu pernah deketin cewek-cewek kayak gitu ya? Enggak, soalnya gue pernah diajak collab sama Mikro. bukan Microwave. Band-band gitu. Kita mencarinya yang mikro gitu. Emang mikro apaan? Gitu. Lu dibilang mikro kan? Di bawah 100 ribu. Waktu itu kan gue masih 60. Gila. Look at me now. Gitu dong. Iya, makanya kayak lu mau kasih gue Tapi sekarang. lu ambil job ya? Enggak. Oh enggak. Gue kira lu ambil lanjut lagi. Lanjut. Quarter life Pekerjaan crisis. nih. Banyak banget sih. Banyak yang suka DM gue ngeluh soal pekerjaan dia, kebingungan yang kayak, "Bang, buka lowongan dong," gitu. Sama lokal ya. Iya, loker lowongan Pekerjaan, Betul. lokal. Gitu atau enggak kayak Bang nitip gitu belanjaan. sering juga DM sih, kan? iya. Iya. Atau enggak, "Bang nitip nih foto mantan gue bugil takut putus," gitu kan. Nih gue bilang, "Sini gue tampung dulu." Bercanda. Enggak bercanda ya. Udah bercanda. Nah, sekarang pertanyaannya gini loh. Oke, Bos. Apakah dari dulu lu atau kalian semua yang menonton ini udah tahu mau jadi apa nanti kerjanya dan di mana? Pertanyaan yang sangat. Kalau lu dulu coba, misalnya lu gini, masih dari SMA, lu mau kuliah, lu mau ambil apa? Dan kenapa? Pasti kan harus ada alasannya itu, supaya nanti gua kerjanya jadi ini. Gue udah sih. Dulu udah Dari ada. SMP gue udah tahu gue mau jadi apa. Apa? Attention seeker. Kelihatan sih sekarang bagus banget ya, emang sesuai. Pokoknya apapun yang mendapatkan gue atensi dan pamor gue mau. Iya. Enggak. Kalau dulu tuh gue pokoknya apapun tentang hal industri kreatif. Jadi makanya kenapa gue SMA kelas 1 apa kalau nggak salah gue bikin tato supaya karena orang tatoan nggak boleh masuk ke kantoran kan. Betul. Jadi itu adalah sebuah statement bahwa gue nggak akan pernah masuk kantoran. Berarti dari waktu SMA itu udah fix. Nggak akan pernah mau kantoran. Nah, terus abis kuliah, lu mikirnya mau di bidang kreatif apa? Dulu film.
Dulu gue mau ke filman. Oh gitu kan? Pirlo filman. Sampai lu bilang mau ke Amerika ya? Amerika, gue harusnya kuliah di Amerika. Gue ambil ada 2 waktu itu universitas, ada New York Film Academy. Karena terus Sama tadinya atau gue mau ngambil kayak di sana kayak community college, terus gue masuk ke gue coba-coba ya UCLA, UC 1000, UC lainnya. pantesan lu sehat banget. Iya emang gue kan gak minum. Iya tadi gue harusnya ke Amerika tuh, gue ingat banget. Kenapa apa hal yang memutuskan lu nggak jadi ke sana? The East waktu itu di Net TV menawarkan gue buat salah satu program di The East. Dia ngajak gue kayak mungkin ini opportunity gue gak akan pernah dapat lagi kalau gue balik ke Indo gitu kan. Kalau lu ambil ke Amerika juga ya? Kalau misalkan gue nggak terima terus gue ke Amerika, gue pulang lagi belum tentu ada The East. Bener, udah tutup acaranya. Nggak akan lagi kan maksudnya. Betul. Berarti nggak akan pernah lagi. Berarti lu ambil kesempatan yang memungkinkan lu untuk berkembang di bidang yang lu suka. Iya, jadi itu pilihan sih antara gue mau mencari edukasi di negeri Paman Samsudin tapi ya, atau gue mencari karir di Indonesia waktu itu kayak gitu. Tapi pas sekarang udah kayak gini nih sekarang nih, lu ada rasa penyesalan nggak ke Amerika apa nggak? Lumayan nyesel sih gue nggak ngambil kesempatan itu. Kenapa? Karena ternyata di Indonesia gampang terkenal. Gue tau gitu, gue mendingan menimba ilmu jauh-jauh dulu. Gue punya edukasi, udah punya background dengan segala macamnya. Balik-balik bikin prank gampang. Iya kan, atau nggak bagi-bagi duit. Kalau sekarang lagi hits banget tuh, pamer kekayaan, bagi-bagi duit. Giveaway. Iya, Indra Kents lah, Baim Wong lah gitu kan. Beli outfit berapa miliar gitu. Oh iya. Kita adu panco 10 juta gitu. Iya, kalau enggak yang cek-cek ke rumah orang kaya ya. Iya yang datang ke rumah orang kaya gitu. Padahal nggak kenal kayak misi. Iya, saya mau review. Lu kayak kaya dah masuk kan. Gitu kan. Tahu gitu gue mendingan pergi dulu. Tapi bukannya terkenal itu enak? Enggak sih, Bos. Wah, enggak sih. Soalnya kalau kita kenapa-napa dibikin thread di Twitter. Jadi gitu ya. Coba kalau gue orang normal. Enggak. Kalau ya plus minus lah. Berarti tapi jatuhnya sekarang itu masih nyesel apa enggak? Bukan nyesel, cuman lebih ke coba aja gitu. Kalau dikasih pilihan lagi, gue tahu gue bakal ngambil yang mana gitu loh. Tapi kan ya namanya hidup nggak bakal bisa diulang ya. Bro. Jadi kalau kan gue anak kan no regrets ya. Hidup tanpa penyesalan. Kan banget. Jadi kayak ya udahlah ya. Pokoknya gue yakin apapun pilihan yang gue ambil pada waktu itu, emang sengaja udah ditaruh sama Tuhan jalannya biar ke titik yang ini gitu. Kan banget. Tapi andai gue bisa muter balik, gue muter balik. Gak bisa. Gue udah nanya Tuhan U-turn di mana gitu. Tapi nggak apa-apa ya udah. Iya. Tapi gue berjanji pada diri gue sendiri dan ke ayah ibu, kan gue keluar kuliah juga ya. Jadi gue bilang suatu saat nanti ketika aku merasa aku membutuhkan edukasi atau gue pengen belajar lagi, gue bakal nyari-nyari lagi tapi pakai uang sendiri aja udah. Tapi udah ada duitnya nih? Belum sih. Udah ada niatnya mau mau. Mau sekolah lagi, kuliah lagi? Mau. Apa kira-kira mau kuliah di mana lagi? Enggak, gue pengen nggak mau kuliah, gue pengen ngambil kayak short course gitu loh. Karena menurut gue itu penting banget gitu loh. Kita nggak terlalu mendalami, kita tahu basicnya apa tuh? Pentil. Itu pentil bang, itu pentil ya. Gue kira lu mau nunjuk pulpen. Iya, jadi kayak menurut gue short course lebih seru sih, yang kayak cuma 3 bulan, 6 bulan atau bahkan setahun gitu. Iya. Tapi berarti jatuhnya sama juga dapat pendidikan yang sama ya? Misalnya kan 4 tahun. Enggak dong. Oh. Enggak, kita nggak dapat degree, tapi cuma dapat sertifikat. sertifikat biasanya. Terus pajang ya semuanya? Iya, gue pajang kayak bocahan lomba gitu. Harapan 1 futsal laki-laki gitu. Nah, sekarang ngomongin kantor idaman lo. Nggak punya. Oh, lu beneran nggak punya ya? Gue dari dulu tuh nggak pernah yang kayak pengen banget deh gue kerja di situ. Gue pengen banget kerja, nggak pernah gue. Nah, kalau gue punya. Lu di mana tuh, Bro? Dulu kan gue masuk perhotelan. Karena kecelakaan kan? Kecelakaan. Sebenarnya. Tapi kayak lu dilahirin ya? Lu itu kan beda kita jauh. Anjing. Ya lanjut. Nah, waktu itu kan gue perhotelan di salah satu universitas swasta ternama ya. SGU. Yang sekarang udah digusur kan. Swiss German University itu kan. Iya. Gue suka banget, padahal gue tadi mau masuk itu. Iya ya. Enggak. Buat main bola ya. Buat main bola. Lapannya bagus. Nah, abis itu karena gue mulai mendalami, akhirnya gue ngerasa kayak, wah ini kayaknya cocok nih buat gue nanti kerja di perhotelan juga. Gue udah nanya-nanya teman karena di Australia, di luar negeri pastinya, di Australia atau enggak Dubai itu kenceng duitnya lo. Di perhotelan. Di perhotelannya gitu. Nah, tapi setelah gue magang beberapa kali,
Gue ngerasa kayak ini bukan jalan gue. Oke. Soalnya jalan rumah orang tuh. Oh, bukan jalan Iya, lu bukan ya jalan berarti. gua, Benar, iya. benar. Diusir gue. Punya Pak Samsudin. Iya, benar. Nah jadi akhirnya gue ya waktu itu kan kita mengiyakan untuk membuat channel YouTube ya. Gue maksa kan. Iya sih. Karena gue ngerasa kayak wah kalau gue misalnya di perhotelan hidup gue nggak bakal menyenangkan. Gue Oke, bakal terpuruk terpuruk dalam penjara. gua di gunung dingin sunyi tempat hukuman para Para dewa dewa. bertindak sesuka Hati. hati loncat ke sana ke sini hiraukan semua masalah di muka bumi ini. Nah, tapi akhirnya untungnya lu mau ya udah akhirnya Kantor idaman emang lu mau di mana? gue pengennya itu di Luar negeri perhotelan lah pokoknya yang di ya. luar negeri, heeh. Oke. Kalau lu awalnya tapi masuk ke hotel, Kenapa? kenapa alasannya? Nggak mungkin ngikut temen dong. Nggak mungkin lah ya. Nggak menurut- Cuma orang bodoh doang yang Iya, ikut masa kan. lu nggak punya kependirian buat milih. Makanya. Iya, jadi apa alasannya? Alasannya itu karena gue suka banget membantu Bantu orang. orang, kan, Akhirnya ya udah kayak ini jiwa. Masa ngikut temen Nggak mungkin lah. kan? Kayak udah last second masih belum tahu, ikut temen aja nggak mungkin. Bego banget ya? Ih, tolol banget. Nggak mungkin gue dong Masa iya, gue nggak ngomongin lo. ngikut temen. Ada ya orang masuk kuliah jurusan apa, perhotelan apa? Ikut temen. Gini, logikanya gini. Gue pengennya DKV karena gue suka banget gambar. Heeh. Cuma gue tahu skill gue itu nggak cocok untuk bidang DKV karena yang mengharuskan desain lewat komputer, terus editing lewat komputer. Itu bakal jatuhnya gini. Gue ngikutin jalan perkuliahan, ditambah gue harus ngikutin skill gue untuk editing. Padahal Jadinya bisa dua tau kali. itu lu belajar. Bisa tapi gue malas Lu loh. bisa jadi desain grafis ternama sekarang. Masa sih? Enggak sih. Igun gue. Itu desainer ya? Itu Bukan baju, desain bukan ya? desain grafis dia. Oh iya. Heeh. Jadi kita lanjut lagi. Lanjut lagi. Baik. Itu kantor idaman dan namanya sama. Apa? Ah, lu gak akan tahu juga. startup baru. Regalnya 3 kali. Gue pakai terus aja dah anjing. Nah, gini, apa yang kalian lakukan untuk bisa kerja di kantor atau perusahaan itu? Lu Dulu. gua kan nggak punya. Ya, jadi dulu ketika gue udah terlanjur terjun di dunia perhotelan, gue mencoba apply waktu itu. Apply. Iya, apply. Pertama kan gue magang, abis itu gue coba apply di Dubai. Di Dubai. Karena temen gue udah ke Dubai. Ke Dubai. Lu jadi ngulang-ngulang dong. Sorry. Iya. Gue udah ngantuk nih, jadi gue ikutin lu doang. Nggak nih. apa-apa. Nah, terus. Terus akhirnya ternyata dia bilang susah karena Susah. Iya, sorry. karena menurut gua nggak biasa dengan makanannya. Jadi kalau lu perhotelan, lu pastikan jatuhnya di bawah perusahaan itu dan lu pasti dapat makan dan harus tahu gaya hidupnya lingkungan tersebut dah. Emang makanannya apa? Makanan Dubai. Yang lu nggak tahu juga apa? Nggak tahu, tapi lu coba mikir, lu makan kebab tiap hari. Wah, jadi Awalnya enak dong, enak banget. tapi lama-lama Enak. Iya sih. terus gue juga pasti homesick loh, Homesick tuh artinya? sakit rumah. Iya, GWS ya, Bos. Rumah gue yang sakit. Oh, GWS rumahnya. Gitu, apalagi waktu gue pernah coba magang 6 bulan di Jerman kan, gue juga telepon ibu mulu. Gue Iya, bilang iya. gue pengen pulang. Stres ya. Terus ibu bilang tanggung mahal tahu bayarnya ke sana. Terus kayak ya udah deh. Padahal gue pengen pulang banget. Oh, homesick banget tuh Iya, ya. jadi pilihannya kayak kayaknya gue coba di Indo. Pas di Indo gue magang nggak enak juga. Nggak tahu apa lingkungan perhotelannya, semua perhotelan kayak gitu atau satu Itu spesifik doang, tempat. ya. Tapi di hati gue kayak nggak cocok gue hidup Ini di bukan perhotelan. panggilan Bukan. gue gitu ya. Apalagi gue suka tato, suka tindikan. Nggak boleh kayak- di hotel. kayak Lu nggak ngerokok? lollipop. Lollipop bener. Iya, Emang isapnya kayak gini emang lollipop. Cupa-cup gitu. Iya benar. Oh, mil Gitu. kita tuh. Mil Ingat, kita. 2 mil kita sama dengan 5 gelas susu. kebalik Bang. 2 tuh kembung gitu gua. Kebalik. Nah, Lanjut. tapi kan lu sekarang jadinya YouTube nih. Iya kan? Gua Di jadi- bidang- gua jadi YouTube Enggak, kan, enggak. tonton Maksudnya gua. lu pekerjaan lu di bidang sosial media dan YouTube nih. Enggak lah, gue PR. YouTube di mana, Ro? Enggak mau lagi nanya. Iya, gua. udah. Tapi waktu itu ibu dukung apa enggak? Lu kan sempat bikin PPT kan? PPT. Gue sering banget bikin PPT sama keluarga gue anjing. Gue paling bermasalah anjing. Tapi masih ada PPT-nya enggak? Nggak ada, udah nggak tahu di mana. PPT gue keluar kuliah lah. Iya, PPT. Apa ada di sini ya? Mau kerja di bidang sosial industri lah. Iya.
Banyak. Gue kayak ada deh. Waktu putus juga bikin PPT? Enggak. Kagak. Waktu pindah ke apartemen bikin PPT juga kan? Pindah apartemen. Dari rumah mau pindah ke apartemen, kenapa? Karena kayak lu bikin PPT kalau bolak-balik ke rumah itu Oh enggak, itu mahal. Itu di perencanaan gue mau keluar. Pilihan DO ya? Gue malah nggak mau pindah ke kosan di Bekasi karena mahal gitu-gitu. Kalau pindah ini, nah ini kan waktu itu kita sempat bahas sedikit kayak di episode sebelumnya ya. Gue bilang kalau gue pengen tinggal sendiri kan. Iya. Ibu bilang ya udah boleh, cuman artinya tidak ada bantuan lagi dari ayah ibu. Nggak ada bansos ya? Kagak ada bansos bang. Ya kayak ya gue bilang nggak apa-apa, masyarakat juga kayak gitu. Nggak ada bantuan sosial. Nih ada nih gue bikin PPT kayak gini nih. Nanti akan pop up. Perencanaan studi. Ini dia nih. Nih gue bacain aja ya. Coba bacain. Nanti akan muncul dari beberapa. Oh gitu, gue pengen keluar pokoknya. Maro Ernesto adalah seorang mahasiswa semester akhir di London School. Namun, atas kepindahan letak Universitas Marlow, dia sedang bimbang pilihan mana yang harus diambil. Dengan banyaknya pertimbangan, maka dia membuat presentasi ini. Saya mengerti betul di mana ketika orang tua dapat menyekolahkan anaknya hingga sarjana, ada rasa bangga tersendiri. Saya memahami dan saya setuju. Titik permasalahan. Ya gitu deh. Ya pokoknya gitu. Pokoknya Marlo berapa slide lo? Ada 10 slide. 10 slide untuk DO ya. Untuk DO. Gua kasih 3 solusi. Solusi A, B, dan C. Nah, coba kasih tahu solusinya aja. Solusinya secara singkat. Ayah terkenal nih. Ngomong dong sama yang punya LSPR supaya aku boleh deskripsi. Langsung. Atau enggak jalur ordal, siapa tahu bapak gua mau kan. Siapa tahu. Andi Noya bos, macem-macem lu. Terus ayah jawab, enggak, ayah nggak mau utang budi. Nggak mau. Baik pak, kita lanjut ke solusi B. Maro berhenti mengejar studinya. Enggak. Oke, kita lanjut solusi C. Nggak boleh. Maro secara terpaksa harus melanjutkan kuliah. Secara terpaksa gue caps lock. Mengorbankan pekerjaan, gue caps lock lagi. Dan kehidupan sosialnya, gue caps lock. Dimana Maro sangat tidak ingin meninggalkan semua pekerjaan yang disukai dan teman-teman yang bisa diajak bicara. Bener. Jika Marlo merasa butuh seseorang, kalau di Bekasi mau curhat ke siapa? Via Skype, gue tulis kayak gitu. Tapi kayak Bekasi itu jauh banget ceritanya gue bikin nih. Tapi logikanya gini, Marlo, lu bisa ngomong gitu karena lu udah punya pekerjaan dan udah punya penghasilan. Emang kayak gitu. Jadi gue waktu ini di solusi B sebenarnya, gue menjelaskan bahwa gue mau berhenti kuliah bukan sekedar keluar saja. Ketika gue udah siap secara mental, waktu dan finansial, gue yang akan ngambil gelar gue sendiri S1 di perkuliahan online. Mau gitu. ngelanjutin kan pokoknya. Iya, mau ngelanjutin tapi gue pakai uang sendiri gitu. Terus menurut gue kerja bisa dilakukan di mana saja. Contohnya seperti di mana apa ini gitu loh. Terus tapi waktu itu ayah ibu nolak kan ya? Dengan keputusan lu yang bodoh ini, ayah ibu nolak kan? Nolak sih. Cuman gue pastikan lagi dengan PPT ini. PPT kedua. Ini kenapa jadi ngomongin PPT gue keluar ya? Ya kan ayah ibu dukung apa enggak waktu itu? Oh iya, dari situ deh. Enggak. Jadi awalnya nggak didukung sama sekali. Malah dari SMP mereka nggak pernah dukung karena menurut mereka ini main-main. Kayak bikin sosial media nggak menghasilkan duit. Iya, zaman dulu ya lah 2011, 2010 deh kalau nggak salah, 2010, sampai 2012 gitu. Mereka mana tahu sih sosmed, Instagram, YouTube itu nggak ada yang main kan? Iya. Mereka mah masih kerja yang normal, yang kayak dokter, insinyur. Iya, dan itu waktu itu juga bukan pekerjaan namanya. Cuma dapat duit doang kan? Iya, cuma dapat duit. Maksudnya nggak jelas lah lu kerjaannya tuh dari mana, uangnya dari mana dan segala macam. Cuman gue bilang gue suka di sini, kenapa gue nggak mau melanjutkannya. Jadi waktu itu ya udah deh, at least gue suka di sini. Jadi kira-kira yang masih sejalan sama dunia sosmed tuh apa sih? Dulu tuh makanya gue mikir ke perfilman. Di film gue mau ngapain? Gue mau ngedit. Oh, jadi editor gitu ya? Iya, makanya gue itu yang pertama kali gue dalami adalah editing. Dibanding semuanya yang kayak, makanya gue kan dulu bikin YouTube sendiri ya. Sebenarnya tuh footage yang gue upload itu cuman ya rekam-rekaman aja, tapi gue belajar cara ngeditnya, otodidak gue. Soalnya kan gue nggak kenal orang-orang yang bisa ngedit kan, jadi kayak gue nyari di YouTube nih caranya gimana nih, cara nge-cut gimana nih, cara AP gimana. Jadi gue belajar sendiri, ngulik sendiri lah kesannya. Keren ya. Saking maunya supaya gue diperbolehkan. Apa?
Iya lanjut. Oh, at least kalau gua nggak boleh kerja di sosmed, gue bisa apply di company mana yang butuh video editor, gue di situ gitu Karena loh. lu udah tahu basic-basicnya. Iya, udah tahu basic kayak gitu waktu itu pikiran gue kayak gitu. Makanya di episode ini malah yang bakal edit full ya. Tadi ngomong gitu kan? Apanya? Tadi sebelum mulai. Gue suka banget PR sih. Gitu. Lu waktu ke hotel didukung nggak? Didukung, tapi gue yang nggak mendukung diri gue. Karena kan ujung-ujungnya gue ngerasa kayak gue suka, maksudnya bantu orang itu gue suka. Cuma lama-lama kayak kok kayak babu ya, gitu loh. Iya. Apalagi ketika gue bantu orangnya malah ngelunjak. Oh bener. Gitu. Jadi gue pernah di salah satu perhotelan. Gue emang kan jatuhnya gue jadi bantu-bantuin atasan-atasan gitu. Oke. Jadi gue kayak misalnya gue bantuin lo, kayak lu minta tolong gue pun gue bantuin karena itu job desk gue, membantu senior-senior. Oke. Tapi ketika seniornya kayak isi galon, kan langsung kayak bapak gue Ki Candy nih, lu nggak tahu aja lu hati-hati mulut lu. Gitu loh, maksudnya gue kadang-kadang gondok juga ketika gue capek, ya harusnya hargain gue juga dong, kan gue bantu lu, gue nggak dibayar malah. Oh itu karena memang di Indonesia tuh masih melekat dengan kesenioritasan pada tempat pekerjaan gitu lah ya. Gue takutnya di semua perhotelan atau semua pekerjaan seperti itu. Enggak di Dismedia enggak lah bro. Iyalah. Kita mah menjunjung tinggi anak-anak baru dan anak-anak muda kan. Iya. Kaki gue pegel. Jangan belak-belakan loh. Oh sorry. Nanti gak ada yang mau lagi apply. Dulu orang tua ingin kalian jadi apa? Jadi terus? Enggak, maksudnya terus. mimpinya. Tapi untungnya ayah kita itu membebaskan pilihan dengan yang kita mau. Itu untung banget sih. Ayah kita, ibu kita mah tidak. Ibu kita enggak. Ibu kita Kartini. Kartini. Iya benar. Enggak, lu waktu itu dituntut ibu jadi apa? Harus lulus S1. Tapi nggak disuruh jadi apa? Enggak suruh, pokoknya kayak Rama, Marlo sama kali udah DO. Jadi please, ibu mau lihat anak ibu satu aja S1. Dulu kalau ibu ngomong ke gue, Marlo, Karama sama Karyo udah sering gak naik kelas. Kamu harus kuliah yang benar. Ibu mau kamu masuk ke hubungan internasional di Unpar. Oh iya. Iya Parayangan. Oh. Waktu itu. Karena HI-nya di sana bagus. Kata ibu HI jadi apa? Udah percaya ibu. Nanti kamu jadi duta, kedutaan, kerja di duta, keluar negeri dan segala macam, uangnya banyak. Masih old school ya Gue pokoknya. kayak, oke bu, aku bakal apply ke HI besok. Pergi gue ke Bandung sama Kiki berdua. Seriusan? Bukan lu kakak gue, Kiki kakak gue tuh. Gue ke Kiki, gue ingat balik sana, apply. Nggak lama setelah itu diterima di HI. Terus kenapa nggak ambil? Gue mau cari yang passion gue. Apa tuh? Akhirnya kan jadi itu, Performing Arts Communication. Oh jadinya di LS ya? Iya. Fixnya. Oh berarti lu apply-nya 2. Applied, HI sama LS. gue lagi mikir. HI sama Unpar sama LS. Unpar sama LS. Unpar, LS sama Binus. enggak, gue gak pernah mau Binus. Karena gue bisa dari Binus kan. Iya. UI, A, UA. Gue gak mau. Gue pengen masuk banget ke FEUI Inter sih. Kenapa tuh lo? Prospeknya bagus. Prospek cewek-ceweknya ya. Iya kayak gitu. Kalau gue kayak gitu. Jadi orang tua ingin kalian jadi apa? Udah ibu pengen gue jadi kerja di kedutaan pokoknya. Gitu ya. Bener jadi duta shampoo lain. Nah. Ah. Nah lo. Nah kan lu artinya kan udah mencoba menceritakan kayak ibu atau menjelaskan kayak ibu. Lu mau jadi di sosial media masuknya PIC. Terus mau coba-coba PAC. Terus mau coba-coba apply di Amerika. Nah, terus lu cara meyakinkan orang tua, ayah ibu, tiba-tiba lu mau kerja di bidang sosial media itu gimana? Baik, nah ini baru kita masuk ke tips and tricks melawan orang, bukan melawan orang tua, meyakinkan orang tua. Iya benar. Jadi gini, orang tua kita itu Old school. iya, most of orang tua deh. Kecuali kalian lahirnya tahun 2005 atau 2006 mungkin ya masih muda lah sama bapaknya ya. Cuman buat yang udah mau menuju 30 nih, orang 40 ke atas lah ya. Gagah sih. Oke. Ya umur 25-an ke atas deh. Oke. Orang tua kita nih
mostly itu masih dengan pola pikir yang jadul. Iya. Kita itu tidak bisa meyakinkan mereka dengan cara omongan. Mereka tuh nggak percaya dengan nanti aku bisa ini, nanti kalau aku kayak gini bisa kayak gini gitu, susah banget percaya. Jadi yang harus lo lakukan adalah Pembuktian. iya, lu harus punya data kalau gue bilangnya. Jadi lu datang ke mereka bukan dengan harapan atau iming-imingan bla 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 bla, tapi lu punya datanya. Oke. Kayak misalkan, oke, gue mau di sosmed, gue bakal ngapain, gue bakal kayak gimana, dari mana uangnya, apa yang akan terjadi. Itu sebelum gue ngomong, gue udah lakuin duluan. Jadinya lu tahu ya. Iya, jadi gue tahu, oh emang kayak gini. Oh nih prospek nih, kalau gue kayak udah jalanin berapa lama, ini kayak bisa jadi pekerjaan gue tetap deh buat beberapa tahun ke depan gitu. Terus gue kasih tahu kayak ibu, tahu nggak dari segini itu monetization tuh kayak gimana, gue dapat uang dari mana, biasa brand tuh kalau tap in dapatnya berapa, kalau ini gue naik jadinya kayak gimana, statistiknya, data, semua gue kasih. Lu jelasin semua Iya, gue jelasin. Jadi kayak kita presentasi itu bukan omong kosong berandai-andai kalau saya menjadi ini, saya akan bla bla bla. Nggak akan mau ada yang percaya lah. Soalnya belum tahu kan. Iya. Itu jatuhnya kan gambling kan. Gambling. Coba lu kalau misalnya dikasih 2 pilihan nih. Nih lu juga pasti ngeh gitu. Iya bener ya. Kalau gue punya anak nih. So anak gue ngomong, aku pengen jadi YouTuber. Misalkan pada zaman itu nggak ada apa-apa gitu kan. Kayak YouTuber sama dokter kayak lebih terpercaya dokter gak sih? Iyalah pasti. Masa depan gitu. Kita ngomongin Iya. masa depan anak kita gitu. Kayak mikir sih. Tapi ketika anak gue datang dengan kayak data-data yang meyakinkan gue, oh ini kayaknya bisa juga sih. Kenapa tidak? Kayak Dan gitu. soalnya udah pernah cemplung ke Udah dunia pernah, itu juga iya, ya. udah pernah nyobain juga dan segala macam gitu. Izinnya waktu itu mah ya misalnya nih, atau nggak usah jadi yang dari sosmed deh, lu pengen jadi apa ya, let's say yang masih kantoran-kantoran gitu. Apa ya? Misalkan kayak dokter sama AP gitu. Oh misalkan nih, lu dokter tapi lu suka nyanyi, lu pengen jadi penyanyi juga. Aduh. Kayak gitu kan susah kan? Tompi dong. Iya. Ah. Saya bundar. Topi. Iya, jadi misalkan kayak gitu. Ya udah lu coba, lu kuliah dulu aja dokter. Di samping itu lu hustle sendiri jadi penyanyi. Lu coba bikin lagu, lu coba cover nyanyi, lu coba masukin Spotify, YouTube dan segala macam. Kira-kira memungkinkan nggak buat lu tinggal kayak gitu? Berarti balance ya, pekerjaan dengan impian dulu. Iya gitu loh. Nanti lihat aja di mana ke depannya, di mana yang di mana paling kan? benar. Iya. Jadi lu boleh idealis, tapi lu jangan lupa buat realistis gitu loh. Keren banget quote of the day Iya itu. nggak sih? Gila lo. Apa? Back to banget tau gak sih? Karena idealis dan realistis itu ada benang yang sebenarnya sedikit membedakan. Karena ketika kita melihat ini sebagai sebuah hal yang idealis, kita akan menjunjung tinggi keinginan kita dan ego kita akan memuncak. Tetapi ketika kita sadar bahwa kita harus menjadi realistis karena quarter life crisis itu adalah bisa terjadi kepada semua orang. Betul. Kita harus memikirkan dengan pola pikir yang sehat. Betul. Pilihan mana yang paling tepat untuk saya bisa jalankan selama 10 tahun ke depan? Minum Anlin. Hah? Minum Anlin? Jalu anjing lu jalu, gue lagi mau ngomong gitu dikasih lagu-lagu sih. Ada 30. Oke. Nah, sekarang kita akan bahas F udah deh. Udah semua. Wah. Kita ke slides 2. Oke. Kita akan membahas pertentangan memilih pekerjaan sesuai dengan keinginan kita Oke, ini pertanyaan yang paling sering nih. atau sesuai keinginan orang tua. Soalnya kan banyak nih teman-teman gue juga ya. Lu punya temen? Punya dulu. Oke. Sekarang ada dikit. Adalah. Dikit lah. Nah, jadi kadang-kadang tuh kayak misalnya ada temen gue yang kedokteran. Oke. Terus gue nanya, lah kenapa kedokteran bukannya ribet tuh? Iya, keluarga gue ke dokter semua. Oh, tuntutan. Iya, jadinya dia kayak pressure kalau tiba-tiba dia pindah, kayak ya semuanya keluarga dokter gue, keluarga gue dokter, kok gue tiba-tiba startup? Iya kan. Bingung kan? Padahal startup kedokteran kan. Iya bener, sama kan, iya. masih sama Masih emang sama, lo gimana jadinya kalau kayak gitu? Oke. Nih, ayo kita ini perbandingan. Ya. Jadi nih, ini sekalian teman-teman yang menonton kita juga ya. Iya. Ini kita debatin, boleh komen juga di bawah. Komen di bawah. Lebih memilih pekerjaan yang sesuai passion atau yang ada cuannya? Jawab. Dulu. Yang ada cuannya. Yang ada cuannya. Gue mah realistis. Realistis kan. Iya. Kalau gue sesuai passion, kenapa? Idealis. Betul. Kenapa gue masih boleh idealis? Karena cuan lu udah banyak. Salah. Oh bukan. Karena umur. Oi.
Iya kan? Iya. Lu udah di umur segini lu udah mikir tentang kehidupan, lu mau bla 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 bli bla. Betul. Sementara gue ngerasa gue masih muda, gue masih bisa explore diri gue belum kepepet sama waktu. Iya, berarti lu passionnya lu masih menggebu-gebu. Iya nih makanya kayak sekarang nih, oke gue lanjutin kayak gini, tapi sisi lain gue masih ada achievement yang mau gue ambil. Contohnya gue masih main game, di level profesional gitu. Betul. Kalau dia udah nggak punya waktu buat main kayak gitu. Iya. Sementara kalau gue nih, gue tuh ngasih waktu gue kayak ya udahlah 2 tahun lagi kalau nih nggak kemana-mana udah lepas. Iya, Nah gue tuh masih bisa, ada waktu. iya gue masih bisa explore kayak gitu. Jadi menurut gue kalau ditanya sesuai passion atau yang mana yang ada cuannya, ini pilihannya balik lagi ke menurut kalian kapabilitas umur dan jangka waktu itu berapa lama. Betul sih, gue setuju sih. Kalau gue ya, menurut gue kalian tuh harus punya target dalam pekerjaan yang kayak let's say, oke kayak tadi tuh kita ngomongin dokter sama penyanyi. Lu kalau mau jadi penyanyi ya udah kasih lu waktu berapa lama. Oke, gue ngajar nih si penyanyi 3 tahun atau 2 tahun. Oke 2 tahun lu full commit. Lu mungkin yang kedokterannya agak terbengkalai gitu. Lu misalnya udah lulus nih. Lu bisa jadi dokter, lu bisa apply di mana aja. Tapi gue masih punya mimpi, gue pengen jadi penyanyi. Betul. Ya taruhlah 2 tahun. 2 tahun gue gak jadi penyanyi terkenal atau gak jadi apa-apa. Udah gue balik lagi ke kedokteran. Fokusin bener-bener 100% di situ. Iya itu. Jadi kayak lu punya waktu buat explore aja. Kayak lu mau kemana, lu mau coba bisnis boleh, lu mau coba jadi penyanyi, lu mau coba jadi artis, suka-suka lu deh. Tapi balik lagi, berapa lama waktu yang lu punya buat si achieve goal ini. Targetnya ya. Iya kalau misalkan wah gue udah 2 tahun tapi lagu gue cuma didengar sama segini-gini aja, terus gue nggak dapat exposure dan segala macam, ya udah balik ke realistis. Lu nggak bisa makan dari pekerjaan lu sekarang, lu mau ngapain? Betul banget sih. Kayak gitu kalau gue bro. Berarti gue emang realistis karena waktu lah ya. Iya, coba lu kalau waktu itu nih di umur lu 24 sampai 28 gitu. Atlet basket. Tuh kan? Masih bisa ada waktu kan? Iya sih. Lu nggak mikirin kayak ini enggak, waktu itu lu mikir ini kalau nggak ada duitnya ya udah nggak. Bodoh amat sih. Yang penting gue jadi Atlet basket. ya udah. Itu karena waktu kak. Bener sih. Ini kita Kalau sekarang yang penting ada duitnya, gue bisa hidup buat besok. Nah. Bisa nabung. Nah. Gitu, lanjutin hidup. Iya, apalagi kalau udah lebih baik lagi ketika lu udah tahu yang mana yang lu harus idealisin, yang mana yang lu realistisin. Jadi lu bisa bangun dua-duanya, lu dapat cuannya, tapi lu punya waktu adventure juga. Kan banget, gue catat dulu. Nggak usah. Pulpen gue mana? Itu bang. Udah berapa kali bang di situ pulpennya? Oke. Bagus banget nggak tuh? Bagus banget. Ya, jawaban yang sangat mantap nih. Quotes of the day. Iya. Next lo. Next. Pengalaman apa yang kalian andalkan saat mau melamar pekerjaan padahal baru lulus kuliah? Misal pengalaman saat kuliah atau magang atau DLL. Pengalaman apa yang kalian andalkan? Gua. Iya dong. Masa gua kan nggak pernah magang. Pengalamannya gua anak candy. Itu bukan pengalaman. Itu you are born with ya. Tapi gua gak ada pengalaman sih. Nah maksud gua nih ketika anak-anak baru lulus kuliah, menurut gua ketika lo lagi apply ke suatu tempat itu yang harus lu perhatikan adalah cara lu berkomunikasi. Maksudnya? Karena lu mungkin nggak punya banyak experience Atau channel ya? atau ya, apapun itulah achievement atau experience atau pernah magang atau belum dan segala macam. Tapi ketika lu lagi ngobrol sama orang, komunikasi itu adalah kunci maut buat bisa dapat pekerjaan yang kita inginkan. Contoh. Misalkan gini nih, kalau ada anak habis kuliahan gitu, gua tanya, lu kenapa mau kerja di sini gitu? Ya nyoba aja sih kak, gue males nerimanya. Iya kan? Betul. Dari sistem komunikasi, kalau lu bisa meyakinkan gue dalam cara komunikasi, mungkin gue bakal memikirkan. Let's say, oh ini ada anak yang achievementnya banyak banget, magangnya banyak banget, tapi dia nggak pandai berkomunikasi atau menjual dirinya gitu. Tapi sementara yang ini nggak punya apa-apa, dia kelihatan kayak mau banget kerja. Ya gue bilang inilah. Iya sih. Kayak misalkan lu punya daging nih, lu punya daging mahal, Kualitas bagus, bagus. kualitas mantap. Waktu ada yang mau beli lu kayak ya itu belinya cuma segini, kayak nggak niat jual. Sementara di sana yang penjual tempe 500 perak itu jualnya bagus banget. Pasti gue beli tempe lah. Iya sih. Kayak Ya. gitu kan, saya mau kan ini cara kita membrandingkan atau menjual diri kita gimana kan? Betul. Iya kalau lu good looking, kalau enggak satu-satunya yang bisa kita jual ya omongan kita. Iya ya. Karena kita juga nggak good looking kan. Iya. Oh kalau godain cewek pakai apa? Dol. Katro lu bego lu katro. Kita kan kalau godain sepik-sepik kan? Iya. Bukan cakep-cakep kan? Enggak bisa. Kalau kita nggak cakep. Bener sih ya. Itu speak itu adalah kunci dari kalian bisa achieve sesuatu. Speak adalah kunci. Bukan mimpi lagi ya. Gogon.
Anjing banget dihuin gua. Cara oke next ya. Ya. Gitu guys, balik lagi kalau Tapi setuju sih. Ingat pokoknya setiap kali ada interview, kalian mau apply job dan segala macam, itu lu harus tahu dulu. Terlihat interest. Iya, aja enggak terlihat yang kayak lu kalau nggak ngambil gue lu bakal nyesel. Oh. Kayak gitu loh. Mungkin emang lu bodong, lu investasi bodong gitu. Iya. Tapi kalau cara memasarkannya benar, mungkin orang-orang bakal kemakan aja. Benar Nah, sih. sisanya baru lu tinggal lakuin di pekerjaan itu. Tinggal gitu belajar kan. ya, learn by Iya. doing. Keren banget gue. Lumayan sih lo kalian. Emang. Karena pekerjaan pertama kalian sebagai influencer, apakah kalian menyesal, Marlo? Sorry, pekerjaan pertama gue bukan influencer. Ih, anjir apa tuh? Laskar Kristus adalah pekerjaan gue. Yang pertama. Karena semua di dunia ini temporary, bro. Semua akan balik lagi ke Tuhan. Bacot banget. Lo serius dulu. Iya lagi pekerjaan pertama gue di dunia sosmed kayak gini lagi. Apakah kalian menyesal? Enggak sih. Karena gue hidup no regrets kan. Nggak ada yang pernah gue sesalin dalam hidup ini. Masa sih nggak ada yang lu nyeselin, yakin nih? Ada dikit. Beberapa mah ada. Cuman ya udah. Gue Iya, nggak mau iya. dwelling on the past. I wanna look into the future. Keren banget tuh lo. Lu nyesel nggak? Ini bukan pekerjaan pertama Karama nih. Iya. Magang pekerjaan pertama nggak? Enggak dong. Lu kan bisnis. Oh iya. Tutup panci. Tapi ya ini kan jatuhnya sekarang gue full di sini. Tapi menurut gue nggak nyesel sih karena gue bisa seenak ini bekerja. Betul, Gitu loh, betul. bisa leluasa bekerja. Kalau biasanya kan kalau banyak banget orang yang bekerja tapi nggak mencintai atau menghargai pekerjaannya. Jadinya ya tiba-tiba kayak ya gue udah 10 tahun aja. Di sini ya? Iya di sini. Ngapa-ngapain. Tapi nggak naik jabatan, terus ngeluh mulu tiap hari. Tapi lu harus menghidupi diri lu dan keluarga lu. Jadinya mau nggak mau ya lu hidup di situ mulu. Realistis. Realistis, tapi kan nggak bahagia. Nah kalau gua untungnya puji Tuhan gua kenal sama teman-teman di sini. Tandeman gue juga Marlo, adik gua, jadinya Nyaman gua aja semuanya. menikmati banget setiap harinya syuting, terus kita bercanda-bercanda, terus gua ngutang Marlo ya nggak, tapi fun banget. Gak fun buat gua. Diutangin gak fun anjing. Soalnya kakak gimana? Iya. Kalau teman mungkin bisa gue tolak. Kalau kakak kan kayak lo ngutang gitu. Padahal kayak uang gue sudah 2 juta, dia minjem 1,8 gue kasih. Kakak. Gimana? Itu enaknya kerja sama saudara tuh kayak gitu. Anjing diperes gue. Nggak, nah itu tapi tadi coba misalkan ada orang yang lagi nonton apa yang lo omongin tadi tuh dia 10 tahun kerja di sini doang dan segala macam, gue nggak bahagia, gue ngeluh doang, tapi harus ada keluarga yang gue hidupin. Gue harus apa? Nah itu juga yang menjadi pertanyaan buat gua. Nggak, jujur serius. Gue soalnya mikir gini, kalau misalnya gua nggak kerja kayak gini, misalnya gua kerja yang 9 to 5 gitu, terus gua nggak bahagia, gua harus gimana? Kalau misalnya gua resign, tiba-tiba gua nggak dapat kerjaan. Misalnya gua ada 2 pilihan, gua nggak dapat kerjaan, terus gimana? Gua harus balik kah? Kalau balik nggak diterima gimana? Itu pertama. Kedua, kalau gua resign terus pindah, terus tiba-tiba makin nggak enak, kan gue jadi banyak penyesalan dong. Kayak kenapa gue pindah? Maksudnya yang ternyata lebih enak yang kemarin daripada yang di sini. Nah itu yang pertanyaan gue juga, kayak gila ya kalau misalnya udah umurnya udah mepet banget nih, dan lu punya keluarga atau lu punya tuntutan hidup, ya kayaknya gue juga melakukan hal yang sama. Gue Bakal live by kerja day, aja udah. day by day, by Daily day. kan? Daily. Live your day. Daily. Ya. Ini quotes-nya paling nyentuh sih buat gue. Parah kan? Live day by day Daily. Itu emang deep banget ya. Deep thought. Waduh, gauk-gauk 3000 tuh. Tapi nah, makanya kalau misalnya kalian ada yang kayak gitu, atau lu kayak gimana? Gua nggak tahu nih, gue bakal terdengar sangat sotoy karena gue pertama gue nggak pernah kerja di company, kedua gue nggak pernah 9 to 5, jadi gue nggak tahu apa rasanya, apa sih keresahan Dilemanya mereka, ya. iya, atau kayak lu udah punya tanggung jawab yang lebih, kayak harus menghidupi keluarga dan lain, gue nggak tahu. Cuman Menurut lo tapi kalau gue dikasih permisalan. permasalahan seperti itu misalnya, mungkin gue bakal itu lagi, balik lagi, gue akan tarik garis di mana berapa tahun gue harus kerja di sini buat cari materinya untuk buat apa yang gue pengen bikin di kedepannya. Oh iya. Gitu misalnya kayak oke, gue mau bikin kedai kopi tapi gue gak punya duit,
ya udah gue kerja dulu di mana selama 2 tahun gue bakal hidupnya seminim mungkin. Kayak gue pepetin nih ada uang tabungan yang harus setiap kali masuk berapa, mungkin gajinya kayak 50%, 60% masuk ke itu tabungan. Ketika udah punya apa sih uangnya, gue bakal kerja, misalnya gue bikin kedai kopi dan segala macam. Let's say amit-amit gue nggak sukses lagi, ya udah gue balik lagi kayak gitu. Tapi ntar gue nabung lagi buat yang ke apa? Oh, buat hal yang lain. Iya, tapi at least menurut gue lu udah harus punya idea sih buat berapa tahun ke depan gue bakal ngapainnya. Jadi jangan sampai stuck ke 10 tahun kayak gitu. Maksud gue kayak at least dalam 3 tahun lah lu harus ngapain, lu udah tahu gue mau ngapain, gue mau kemana, gue harus ambil langkah apa. Kayak lu kalau emang nabung buat lu kuliah, ambil gelar yang lain untuk memungkinkan lu kerja tempat lain, lakuin gitu loh. Kayak aduh gue pengen kerja di PR tapi gue nggak punya sarjana komunikasi, gue sarjana gue hukum gitu. Ya udah lu jadi nabung, lu kerja di tempat hukum, lu nabung, lu kuliah lagi dan segala macem gitu loh. Nggak tahu itu mungkin ya kalau gue dikasih kepepet kayak gitu ya. Gue juga mikirnya gini, kalau ibaratnya let's say gue kerja tapi gue nggak suka, gue mau coba keluar dari pekerjaan itu, gue sebisa mungkin at least punya tabungan yang untuk menghidupi gue tanpa pekerjaan itu 1 tahun atau 2 tahun. Oke. Jadi biarpun gue nggak ada kerjaan, tapi gue masih bisa hidup 2 tahun gitu loh. Karena si uang yang lu tabung ini. Karena uang yang gue tabung. Jadi kalaupun ya masa selama 2 tahun nggak bisa nyari kerja sih gitu loh, kasarnya. Jangan gitu loh, lu berapa tahun nggak bisa nyari kerja? 2 tahun. Tuh kan. Pas. Makanya gue ajak lu. Tai lu. Kalau nggak 3 tahun. Nggak masalah. Itu artinya lu udah taruh waktu sendiri berapa maksimal tahun yang gue boleh nggak kerja. Tapi sebenarnya sih gue udah dipaksa ayah kerja. Iya, emang gue udah denger terus kan. Makanya gue panik. Ayah ibu ngeluhnya ke siapa? Iya ke lu lah. Emang. Pasti. Iya kan, nih kakak kamu 2 orang nggak ada yang kerja. Masa sih? Terus gue kayak serius loh. Sorry jangan ganggu aku lagi kuliah. Makanya gue bilang kayak, hah siapa bu? Kakak yang mana? Padahal gue kan. Iya lu bang. Gue bilang gak bego. Lebih oke, itu jawaban gue ya. Iya. Jadi kita nggak nyesel jadi influencer. Bener, tapi kalau misalnya kalian punya pendapat lain boleh komen kok. Jujur, ini terbuka untuk kita debatin. Iya, ayo adu debat. Tapi lu boleh nanya, ntar kita jawabnya di KLC berikutnya. Iya. KLC itu quarter life crisis. Jadi kita punya PCT, KLC, yang lainnya nanti. Sama HM. FWB. Pertanyaan boleh. Pertanyaan. HM gak ada yang nanya. Ayo. HM apa? Pandangan kalian soal orang yang bilang kalau ada orang yang tidak berkecukupan itu ternyata berarti orangnya malas, kurang bekerja keras. Padahal di luar sana banyak yang mati-matian bekerja keras tapi pemasukannya di situ-situ aja. Nah, ya diulang lo. Gue udah mulai stres. Oh iya. Jadi gue ulang ya. Coba. Apa pendapat kalian kalau misalnya orang yang apa sih kamu tadi? Orang yang nggak berkecukupan. Dalam segi apa nih? Materi. Orang yang nggak berkecukupan dalam materi, itu dibilangnya lu pemalas sih. Dibilangnya kurang kerja keras. Padahal banyak banget orang yang bekerja keras tapi ya duitnya pas-pasan. Ya Oke, terus permasalahannya apa? Iya pendapat kita. Oh, pendapat. Kalau menurut gua mungkin terlalu nyaman dengan comfort zone kali ya. Bisa dibilang kayak ini kalau dia bisa ngomong based on experience dia. Iya, kayak gua kan maksudnya gua udah umur segini, misalnya gua dapat gaji 6 juta. Oke. Iya, gua mau ya udah stay aja di 6 juta karena gua takut kalau misalnya gua keluar mungkin aja dapat 4 juta. Oke. Jadi gua dalam 6 juta itu gua tetap kerja selayaknya gua kerja keras selayaknya gua kerja keras. Tapi gua takut aja kalau misalnya kayak ini nggak sesuai nih sama harapan gua maunya 12 juta. Nah tapi takutnya nggak sesuai ekspektasi, terus akhirnya gue nyesel, gue makin depresi, makin stres, makin sedih. Oke. Kalau gue, menurut gue sih gitu. Mendingan gue ya udah 6 juta stay, gue kayak ya mau nggak mau, padahal kurang gitu. Iya gue juga sih. Maksud gue karena lebih baik memiliki progres kecil daripada tidak ada progres sama sekali. Tapi kan emang gak ada progres. Misalnya 6 juta stuck terus. Iya, tapi progresnya adalah dalam pekerjaan kita kan. Oh iya. Soalnya kita bisa milih kalau lu mau lebih kerja keras di 2 kali lipat kerjanya, let's say, atau kayak lu ngambil 2 pekerjaan beda gitu, lu ambil apa namanya aja biasanya? Double job ya? Iya. Side job itu apa namanya? Freelance gitu kan bisa juga gitu. Dibanding yang kayak nggak punya kerjaan karena alasannya dia malas gitu.
Iya benar. Tapi belum nggak semua orang yang nggak kerja belum tentu dia malas sih. Mungkin dia lagi gap year. Mungkin dia emang lagi ngasih waktu buat dia mikir mau kemana. Bisa jadi sih. Jadi ya itu lo balik ke personal orang sih. Tapi gue nggak setuju sih dengan perkataan orang yang nggak kerja adalah orang malas. Iya. Gue nggak setuju sih. Atau yang kerja keras, orang yang kerja keras tapi pas-pasan mulu. Itu gue ya udah itu nasib sih. Bener sih, maksudnya kalau emang lu ngerasa kerja keras lu ini gak sebanding dengan penghasilan, menurut gua kayak ya mungkin udah saatnya lu coba mikirin mau kemana arah hidup lu. Iya. Maybe your working hard is not hard enough. What? Lu kan bilang gue udah kerja keras tapi gue segini doang. Oh mungkin Ya di mungkin mindset lu lu kerja udah kerja keras. tapi Sebenarnya orang lihat lu masih punya potensi banyak banget yang bisa lu kembangin. Gitu loh. Ibarat kayak itu tapi kan gue udah bla 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 gue gini. Nah itu salah satu, gue nggak tahu ya nih siapa yang bilang kerja keras, tapi kalau diri kalian sendiri bilang gue udah kerja keras, berarti itu masih ada space buat kalian grow sih. kan banget lu dewasa banget. Loh iya dong, kalau lu udah puas ya apa? Lagi, gimana kalau di tengah perjuangan kalian meragukan apa yang kalian jalani? Sering banget dong bro, ngaco lu. Gue batu. Gimana di tengah-tengah apa sih tadi ngomong apa sih? Gimana di tengah-tengah perjuangan kita tiba-tiba kita mikir kayak progresnya gimana nih gitu ya? Gue bener gak ya jalanin ini? Oh, jalan yang gue tempuh ini bener apa enggak? Tapi lu udah di tengah-tengah jalan nih. Sering banget. Gue pernah, tapi nggak sering. Tapi gue pernah ketika itu di perhotelan. Oh. Gue diambang, gue pengen banget berhenti kayak lu pada DO. Gue pengen banget DO, sumpah. Ada di tahun ke 3 ke 4 gue pengen banget DO. Ih dikit lagi tuh ya berarti. Dikit ya. lagi, tinggal skripsi. Gitu ya. Terus gue mikir kayak, soalnya gue ini bukan passion gue, Tapi ibu ibu mau, nuntut iya. gue untuk S1. Gimana nih? Nah gue mikirnya kayak, oh ya udah, gue lanjutin bukan karena tuntutan ibu, tapi gue lanjutin karena mungkin ada hal yang berguna dari pelajaran ini untuk gue ke depannya. Betul. Gitu. Biarpun gue nantinya nggak masuk pekerjaan di perhotelan, tapi pasti ada hal yang Pelajaran guna ya. banget buat gue. Jadi gue lanjutin gitu. Jadi 80% gue dipaksa ibu, gue bisa DO nih tiba-tiba. Tapi 20% kayak enggak deh, gue mau coba aja, gue ambil full gitu. Keren banget. Keren banget Salah ya? satu yang sarjana nih. Iya, double Berarti digger lu- lagi. Santai, yang itu santai. Itu udah mulai kesombongan. Ya sesumbar dongak kamu ya. Gue pernah disuruh tendang. Apa tuh lo? Ya, menurut lu aja anjing season 1 season 2 kayak gitu gue udah mau nangis anjing. Ada yang mau berhenti kan? Iya, itu di kapan season 3 itu ya? Pertengahan season 3. Pertengahan season 3, gak kuat gue. Kalau kalian lihat saya sama Dino, Nah itu saya udah mau keluar. Tapi itu tuh beneran yang kayak ini gue tengah jalan, tapi gue ngerasa ini tuh nggak berhasil dan kayak gini-gini doang. Sementara gue kayak ngerasa gue dituntut untuk melakukan ini karena gue udah nggak bisa mikirin diri gue sendiri gitu loh. Karena gue udah sama Karama, udah sama teman-teman gue udah punya tim yang harus gue kasarnya gue hidupi gitu. iya, Sementara di pikiran gue, this is not going anywhere bro. iya, Kayak gitu. ngerti. Tapi kayak itu mungkin hal negatifnya ya. Tapi ketika gue udah balik mikir positif lagi, akhirnya tapi itu beneran di season 4 gue bilang ke Karama, Kak, bertahan 1 season lagi. Kalau emang ini nggak laku Kak, ini kita harus cari plan buat kedepannya yang lain. Iya benar sih. Sampai udah sempat mikir kita bikin radio kan, gue udah ngajakin lu kayak lo coba kita apply aja kita berdua. Iya, udah, bikin radio. Udah sempet kayak gue udah mikir gue nyari kerja di mana ya, gue mau ngapain ya, gue udah wah gila desperate banget dah. Karena di posisi gue di situ, nah di posisi waktu gue suruh tendang season 2 itu 2 atau 3 itu perpindahan itulah. Itu tuh gue ngerasa nih kalau gue lagi idealis. Karena gue kalau ditanya seneng tapi nggak ada uang yang menghidupi. Dan itu gue kayak anjing. Masalahnya gini, oke lah gue kalau ngomongin uang buat hidup diri gue sendiri gitu, Masih bisa. cukup pas-pasan juga. Jadi gue bukan yang kayak anjing gue kaya, anjing gue bisa beli barang karena gue mau, bukan beli barang karena kebutuhan gitu loh. Yang Ngerti. kayak hah beli PS5, beli apa gitu kan pengen kan. Mewah banget. Itu gue nggak bisa di season 2, season 3. Karena gue masih mikirin kayak oke ini uang gue punya pas-pasan, mepet. Yang kayak lu sering minjem, saya juga udah mulai habis gitu. Jadi jangan dipinjam. Ya itu. Jangan dibahas dong. Jadi kalian bayangin ya, gue tuh banyak temen gue yang kayak mikir tuh kayak gila, gue di umur let's say gue di umur 23 gitu.
gue di umur 23 tabungan gue di BCA cuman ada 10 juta. Dia nggak tahu di umur 23 tabungan gue berapa. Emang berapa lo? Ya adalah 2M. Enggak dong. Pinjem dong. Tapi maksudnya gue tuh nih ya guys, jadi ini kita bukan quarter life crisis, supaya kita pakai apa yang namanya contoh Nyata nih. Contoh nyata dari kehidupan gue. Season 1-2 itu season terberat. Gue juga mau berhenti kan? Lu kenapa mau berhenti ya? Ya gue bilang kayak, Kok nggak jadi dah? Nggak, kok nggak jadi sih? Nggak, bukan dah sih. Tanda tanya. Iya karena Ya. Man. Karena apa? yang itu yang gue bilang, lo kok nggak ada duit ya? Apa kita udahan aja ya? Iya. Awalnya kan awalan gua duluan kan, Iya. yang gua ngedumel mulu kayak ngapain syuting nggak ada duit juga. Iya anjing, karma bangsat. Terus kayak untung malu meyakinkan kak tahan kak gitu. Nggak cuman dia, semua tim gue yakinin. 2 tahun. Iya semuanya. Itu habis pandemi kan, gue ngomong tuh kayak, gue sampai bilang kayak, lu kalau mau cari kerja lain, gue ngerti. Iya. Gak apa-apa. Bener. Tuh gue bilang ke Oja, gue bilang ke Alex, gue bilang ke Nao tuh. Iya, bayangin aja soalnya mikirnya gini. Tiap hari setiap syuting makannya tahu doang. Tahu kriuk, Sumedang, tahu yes. kriuk. Itu juga belinya nggak banyak-banyak, soalnya kita nggak punya duit. Marlo PT-PT sama gua PT-PT. Iya sumpah. Nah nih terus pokoknya waktu itu Ini kalian harus tahu nih. gue yakinin mereka buat kayak, lo kalau mau nyari kerja tempat lain, gue ngerti kok dan gue nggak apa-apa. Soalnya kita nggak ada pemasukan juga. Iya, Kiki akhirnya nyari kerja beneran. Emang anjing tuh orang. Orang bangsat ya. Nggak solid ya. Gak solid anjing Kiki. Sabar anjing Ki. Tapi Ales, Oja, Nao, Karama, kita yang kayak nggak bisa lah, kita udah setengah aja, udah keburu nyemplung. Kita might as well kita nyelam aja nyet. Jadi kayak anjing ya udah deh kita coba lagi ya. Jadi itu target gue pokoknya 1 tahun. Tahun ini nggak berhasil. Sorry banget, kita udah harus udahan ya. Nah tapi waktu itu gue masih bertahan hidup karena adanya Loco Brothers. Iya, untung acara banget. Di TV. Itu puji Tuhan banget. Jadi, nah tapi kan gue nggak balik lagi, ini bukan tentang diri gue lagi. Kalau gue ditanya, gue mau keluar YouTube, gue ke Loco Brothers, kaya gue, bener banget, bener banget. kasih gue 2 tahun mobil gue udah, Gue aja sampai bilang Agia. Apaan? Lu bilang ke gue? Partnergram. Bangsat. Parah, ada yang mobilnya Agia, parah. Bercanda. Iya. Agak serius dikit. Agak serius. Ayla. Apa? Tapi lu, biar kita kena bareng. Ya nggak apa bro, you jump, I jump bro. Iya. Tapi waktu itu untungnya, ketika gua diyakinkan oleh Marlo kayak kak tahan dulu jangan cabut dulu. Akhirnya ya udah gua nggak apa-apa. Tapi tiba-tiba ada yang mau udahan lagi. Tapi gue ngerti sih ketika lu ngerasa capek, karena kan otaknya kan semuanya lu Panas ya? panas banget. Gue ngerti ketika kayak PC-nya ngebul banget, kayak wah ini harus shutdownin dulu. Jadi gue bilang ke Nao dan teman-teman juga bilang kalau Marlo emang butuh waktu udah nggak apa-apa. Gue sama siapapun masih bisa kok, atau gue sendiri pun gue masih bisa kok gitu. Tapi seenggaknya ini tetap jalan. Iya. Supaya orang tuh masih tahu oh ini masih continue. Jangan mati lah caranya. Jangan mati total gitu. Tapi pas lu balik untungnya udah balik lagi dengan mindset yang masih fresh. Itu bagus banget. Turning point ya. Turning pointnya itu, dan di situ langsung tek ada brand masuk. Iya. Langsung Tapi semua kita bisa karena Kristus ya. Udah. Sebab kau besar kekuatan. Ya kalau gue sih kayak gitu ya. Itu tadi sorry ada sedikit lagi yang waktu kan Karma bilang gue meyakinkan tim gue untuk tetap sama gue 1 tahun lagi gitu, kita nyari kesempatan lagi. Itu yang gue bilang dengan investasi bodong guys. Yang tadi di pekerjaan yang kalian kalau lagi interview kalian yang penting meyakinkan dulu, itu yang gue lakukan ke tim gue. Lu pikir gue tahu setahun ini kita mau ngapain? Kagak bang. Ditanya gue bilang gini, setahun lagi kasih gue kesempatan, setahun lagi kita bisa dapat uang. Nah kayak gini nih, sumpah gue kayak masa sih lo. Nah sumpah nggak gini, lu pokoknya percaya aja ke gue. Kalau lu wujudin mimpi lu gue wujudin karena ada gue. Nah gue digituin masa kayak nggak percaya. anjing keren banget. Keren kan? Iya sih ya. Nah abis itu gak lama Nao nanya plannya apa lo. Gue gak tau.
Gua gak tahu gimana Nao. Yang penting lu berlima udah ada nih. Udah oke ya mau lanjut. Udah oke lanjut. Besoknya gue meeting. Jadi guys, gue gak punya pikiran apa-apa. Ada nggak ide-ide buat season selanjutnya kita mau ngapain? Taibat. Gitu gak? Yang penting kalian yakin dulu aja. Iya, udah kayak tanda tangan kontrak baru ngomong ya. Nah itu. Kayak, karena kalau lu berhasil ngapain ya? meyakinkan satu orang mindsetnya udah satu sama kita, jadi ada pikiran yang kayak, ih anjing kita grow-nya bareng. Iya, yang lain juga ngikut ya. Iya. Coba kalau gue yang kayak gue dari ngomong awalnya udah nggak convincing, lu mana mau di sini? Iya, soalnya gue juga nanya-nanya. Oh, yang lain masih lanjut. Iya, ya? dia udah lihat kayak. Iya, udah deh gue lanjut. Nah, ini ada level 2. Oh, level 2. Level 2 dari meyakinkan kalau kalian lagi di grup. Jangan ngomong satu persatu, ngomong di depan orang banyak. Biar semuanya kayak ngeliat-ngeliat kayak Itu. Oh, semuanya itu. lanjut ya. Iya, Oh, jadi misalkan gue lagi yakinin. Kalau gue yakinin tai banget. Kalau lu tai banget lo. Ayo kita keluar Baru tahu yuk. kan? Keluar sama yuk. Keluar sama. baru tahu kan? Kalau coba ya, gue bayangin kalau gue ngomong personal sama Charles, gue ngomong personal sama Nao, gue ngomong personal sama lu, mungkin perspektifnya beda-beda. Iya, Tapi gue ajak meeting, gue ngomong ke depan kalian semua, itu kan kesannya pertama, gue berani ngomong depan semua, berarti kalian punya mindset, anjing dia udah punya plan, dia aja berani ngajak kita meeting nih kan. Iya sih. Kedua, kalau misalkan ada yang ragu, let's say Oza waktu itu ragu misalkan, tapi dia lihat kayak anjing Nao iya. Charles iya, karena mah iya, masa gue enggak sih? Gue iya juga deh. Itu yang gue lakuin tuh. Itu namanya brain apa? Brain damage. bukan. Brainstorming. Apa? Brainwashing. Oh. Ya guys, jadi apapun yang kalian lakukan, kalian harus percaya dan yakin kepada diri kalian sendiri. Baru yakinkan orang lain. Kedepannya apa tidak tahu. Yang penting enggak, gue tahu gue punya plan waktu itu. Tapi untungnya lancar sih. Untung itu hoki sih, itu yang hoki sih. Ya 50% ada plan, 50% hoki banget ya. Sih, hoki banget sih. Tapi Iya. kalau apapun, kalau Tuhan itu udah ngasih nggak, ini beneran. Ini gue ngomong Yesus, gue ngomong dalam general, Tuhan gitu ya. Siapapun Tuhan lu, kalau lu udah punya plan sesuatu yang positif dan membantu, pasti Tuhan iyain. Masa sih? Kecuali kalau kayak gue yakinin kalian berempat buat jual narkoba gitu. Mungkin kita ketangkep, ya kan? Iya Sementara sih. ini gue gak ngajak hal buruk, gue ngajak hal positif. Kita membagi-bagi kebahagiaan untuk orang lain. Jadi Tuhan kayak, Marlo baca Amsal 3 ayat 12. Gue baca malam itu. Masa sih? Emang tuh ada yang ngomong? Enggak, gue dapat lagi tidur aja. Iya. Roh Kudus mungkin. Kalau kita bilang Roh Kudus. Jangan kristenisasi dong. Iya, kan ini dalam case gue. Oh iya. Jadi buat yang kalian masih gak percaya Tuhan, sama. Sama. Nah, tadi kita sempat bahas dikit kalau Karama pengen keluar karena nggak ada duit, gue mentalnya kena kan anjing. Iya. Jadi kayak Chaos banget sih waktu itu. chaos banget gitu loh. Tapi bagaimana cara gue bisa balik fokus ke dalam pekerjaan yang gue tekuni setelah ada mental health gue kena? Ya gimana? Nah, kalian kepo? Tunggu di episode KLC selanjutnya. Oh, Oke, nggak kerasa ya? kerasa banget. Iya. Sampai sini dulu tentang quarter life crisis di dunia pekerjaan ya. Balik lagi seperti biasa. Kalau misalnya ada yang mau nanya-nanya, bisa langsung komen di bawah. Siapa tahu next QLC kita akan menjawabnya ya. Boleh. Jangan juga lupa loh. Dan jangan lupa. Jangan Bukan dan juga lupa. lupa juga ada hadiah Iya, berarti kosong. buat top komen. Kesini kak, kesini. Iya kan gue baca yang itu dulu. Oh iya benar. Nah kali ini top komennya apa nih lo? Top komen untuk 5 orang deh. 5 top komen paling atas tuh Ya tentang apa nih? masing-masing pokoknya hadiahnya dulu dong. Hadiahnya Masing-masing gue beliin Hawkband. iya sedih Ya? amat. Kok iPhone sedih? Vivo. Anjing lu, kita gak punya duit. Udah baru ngomong kita miskin sosok iPhone Vivo. Apa lagi iPhone Vivo? iPhone apa Vivo? Iya juga. Kita kasih iPhone Vivo. Enggak, yang Realistis. pemberian gampang aja. Ucapan terima kasih. Buat 5 orang kita kasih Hawkband, masing-masing kita kirimin. Kalau di daerahnya kagak ada Hawkband ya kita kirimin pizza. Kalau kagak ada pizza ya cakwe baik. Ya McD apapun. Pokoknya kita kirimin makanan, donat kek. Dengan sebesar 100.000 lah ya. 100.000 buat 5 orang. Ya, 100.000-nya berarti 20. Kagak, 100. Lu kikir itu mah anjing, kikir Katanya banget. nggak ada duit. Ya enggak, 100 mah ada. Oh iya. Buat 5 orang mah ada. Jadi top komen. Oke, komennya harus tentang apa nih? Tentang quarter life crisis lah. Pertanyaan. Tanya ke kita tentang quarter life crisis kalian, apa yang kalian rasain dan apa yang kalian pengen kita coba jawab. Bener. Walaupun jawabannya tidak benar, tapi kita akan Mungkin. coba jawab. Nah, berarti ada 5 Pertanyaan. jawaban 5 pertanyaan yang bagus banget. Iya.
untuk nextnya. Untuk di next quarter life crisis. Oke. Ingat 5 pertanyaan paling banyak likes-nya. Pokoknya top komen 5 paling atas. Betul. Kita kirimin makanan Fast food. apapun yang kalian mau. GoPay total 100.000 untuk 5 orang. Saya siapa? Saya dari tadi. Rodriguez. Jadi nggak makin kenceng nih lagunya aja. Lu kayak udah mau nutup kita banget ya. Boleh gak sih pelanin dikit gitu aja. Jahat banget orang makin lama gedein. Gue juga gak budek sih. Iya Ja, kita tahu Ja. Lama-lama gue teriak. Ini waktu kan Ja, iya. Lama-lama digedein anjing lagunya sampai kita. Ya udah, karena durasi juga nih ya. Jadi kita langsung tutup saja usia Marlo. Anjing amit-amit bego. Mulutnya anjing nggak disekolahin. Kita tutup dulu apa lo? Episode kali ini. Jangan lupa juga like, comment, subscribe dan loncengnya dinyalain. Diulang lagi lo. Top komen. Wah capek gue ngulang lagi. 5 top komen ya. Iya udah pokoknya 5 top komen 100.000 yang satu orang ya. Nah, menanyakan quarter life crisis untuk episode selanjutnya. Iya kita tunggu pertanyaan kalian dan kita akan menjawab ya. Dadah. Sampai ketemu lagi.